Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bab mengenai pelatihan dalam Total Quality Management. Untuk anggota dari kelompok 9 yang pertama ada Muhammad Baihaqi dengan NIM 401 180 248 dengan saya sendiri Farida Esa Putri dengan NIM 401 190 251. Nah, dalam subbab pembahasan kali ini ada 3 poin subbab pembahasan. Untuk yang pertama ada pendidikan, pelatihan, dan pengambilan keputusan. Untuk yang kedua faktor penyebab perlunya pelatihan, dan untuk yang ketiga perilaku individu dalam organisasi publik. Nah, untuk yang pertama langsung saja pada pembahasan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa sumber dari pelatihan, yaitu yang pertama in-house atau on-site training, dan yang kedua ada eksternal atau on-site training, dan yang terakhir ada kombinasi dari keduanya. Nah, untuk penjelasan dan pemaparannya ada di sini, yaitu in-house training berupa on-the-job training, seminar ataupun lokakarya, instruksi lewat media seperti video, type, dan satelit, dan instruksi berbasis komputer. Jadi di sini lebih kepada dari rumah, pelatihan dari rumah seperti daring katakanlah. Nah, untuk external training sendiri kursus di suatu universitas atau perguruan tinggi, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh universitas dan atau pelatihan privat, kursus tertulis serta pelatihan yang diadakan oleh asosiasi dagang, organisasi profesional, dan lembaga atau organisasi teknik. Nah, contoh untuk external training sendiri kan di sini sudah terdapat kursus seperti contoh misalnya sederhananya kursus menjahit, kursus memasak, kursus rias, dan sebagainya. Nah, untuk berdasarkan kategori karyawan sendiri, pelatihan dapat berupa program orientasi karyawan baru, pelatihan umum secara ekstensif, pelatihan job spesifik, praktik standar setahap demi setahap, dan pelatihan peralatan serta prosedur operasi. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu faktor mengapa diperlukannya suatu pelatihan. Nah, di sini ada 5 faktor. Di antaranya yang pertama itu kualitas angkatan kerja yang ada. Dan yang kedua adanya persaingan global. Yang ketiga perubahan secara terus-menerus. Yang keempat ada alih teknologi. Yang kelima ada perubahan keadaan demografi. Nah, di sini dari kelima faktor ini sudah sangat tampak jelas bahwasanya sangat diperlukannya suatu pelatihan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk pencapaian keberhasilan suatu usaha tersebut. Nah, di sini juga terdapat manfaat pelatihan bagi karyawan. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang telah tertera pada PPT. Untuk manfaatnya yaitu mengurangi kesalahan produksi, yang kedua ada meningkatkan produktivitas, yang ketiga ada meningkatkan dan memperbaiki kualitas, yang keempat ada mengurangi tingkat turnover, yang kelima ada biaya staf yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali suatu pelatihan dalam suatu organisasi. Nah, untuk subbab selanjutnya atau subbab terakhir di sini ada perilaku individu dalam organisasi pelayanan publik. Nah, untuk penjelasan di sini ada peranan sumber daya manusia merupakan kunci dari pencapaian suatu tujuan organisasi itu sendiri. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, salah satunya adanya perilaku organisasi yang baik dalam suatu organisasi. Nah, perilaku sendiri itu berhubungan dengan segala aspek suatu tindakan manusia yang bergabung dalam organisasi atau sebuah perusahaan, yaitu aspek pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga sebaliknya. Jadi sifat internal kita terhadap diri kita itu sangat berpengaruh pada organisasi atau suatu perusahaan. Karena melihat dari judulnya juga ada perilaku organisasi dalam organisasi pelayanan publik. Jadi citra dari suatu organisasi atau berjalannya dari suatu organisasi itu
berdasarkan dari perilaku individu seseorang. Nah, di sini ada perkembangan ilmu perilaku manusia dalam organisasi ini menurut sejarah telah dimulai sejak perkembangan gerakan manajemen ilmiah. Nah, perilaku organisasi berawal dari perilaku individu yang telah saya katakan tadi ya. Individu dalam memasuki lingkungan barunya, yakni organisasi, akan membawa beberapa unsur yang membentuk karakteristiknya. Jadi dari sifat individu kita itu akan memunculkan karakteristik dari organisasi tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja pembahasan singkat dari saya. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang pas dan kurang tepat, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.